Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Zafira Ramadana, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, MPM-nya 2310631132, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi data. Menjelaskan pengantar. Literasi data adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan data dalam berbagai konteks. Relevansi literasi data dalam pendidikan masyarakat meliputi literasi data penting untuk mengambil keputusan yang informasional dalam pendidikan masyarakat. Yang kedua, merencanakan program. Dan yang terakhir, mengukur dampaknya. Saya akan menjelaskan apa itu literasi data. Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, bekerja dengan menganalisis, dan berargumen menggunakan data. Ini bukan hanya tentang memahami angka dan statistik, tetapi juga tentang memahami konteks di mana data tersebut dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, mengapa literasi data penting dalam pendidikan masyarakat? Ada 4. Yang pertama, literasi data membantu individu membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kritisitas pemikiran, penalaran. Yang ketiga, membantu dalam pemahaman isu-isu sosial dan ekonomi yang kompleks. Yang keempat, mendukung penguatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan perubahan sosial. Selanjutnya, manfaat literasi data ada 4. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dan tren. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi. Selanjutnya, komponen literasi data ada 5. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan data. Yang kedua, kemampuan mengorganisasi data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, kemampuan menafsirkan data. Yang kelima, kemampuan komunikasi data. Literasi data dalam pendidikan masyarakat ada 4. Yang pertama, membekali peserta didik dengan kemampuan mengumpulkan data relevan untuk penelitian atau pengambilan keputusan. Yang kedua, mengajar cara memahami dan menafsir data dalam konteks isu-isu sosial dan ekonomi yang relevan. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menganalisis data untuk mendukung penemuan solusi dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk mengkomunikasikan data dengan jelas dan efektif kepada publik. Selanjutnya, sumber data ada 5. Yang pertama, data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti survei, wawancara, atau pengamatan. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh sumber yang telah ada, seperti publikasi, laporan, atau berbasis data. Yang ketiga, data kualitatif. Data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dalam angka, seperti teks, gambar, audio. Yang keempat, data kuantitatif. Data yang dapat diukur dalam angka dan dapat dihitung seperti angka statistik, grafik, atau tabel. Dan yang terakhir, validitas data. Validitas data mengacu pada sejauh mana data tersebut akurat dan dapat dipercaya. Validitas data sangat penting dalam literasi data karena hasil analisis hanya sebaik sumber datanya. Selanjutnya, etika dan literasi data ada 4. Yang pertama, privasi dan keamanan. Penting untuk menjaga privasi data individu dan pengamanan data dari akses yang tidak sah. Yang kedua, penggunaan data yang adil. Data seharusnya digunakan dengan cara yang adil dan etis tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan. Yang ketiga, transparansi. Penting untuk mengungkapkan dengan jujur sumber data dan metode analisis yang digunakan. Yang terakhir, kejujuran dan integritas. Menganalisis
dan menginterpretasi data dengan integritas, menghindari manipulasi data atau penyajian yang menyesatkan. Penerapan literasi data dalam pendidikan masyarakat ini yang pertama. Literasi data dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, data dapat digunakan untuk yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memantau kemajuan belajar siswa. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas program pendidikan. Selanjutnya, penerapan literasi data dalam pendidikan masyarakat yang kedua. Literasi data dapat digunakan untuk memperdayakan masyarakat. Misalnya data dapat digunakan untuk ada 3. Yang pertama, menentukan masalah yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengevaluasi dampak program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Literasi data adalah keterampilan kunci dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Dalam konteks pendidikan masyarakat, literasi data membantu dalam merancang program yang lebih efektif dan berdampak. Literasi data dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperdayakan. Sekian materi yang saya sudah jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.